oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian Tuhanku Yesus. Sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita menjadi umat pilihannya, kita pasti mendapat berkat Tuhan. Kita katakan bahwa kita dipilih dari segala bangsa. Kita akan pujian ini, kita dipilih. Viva
Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seminggu yang lalu telah kita lewati. Kita manusia biasa yang tidak luput namanya berbuat dosa. Pada pagi hari ini, Tuhan kembali menawarkan pengampunan-Nya kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyelamatkan kita dari segala kejahatan. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Asal kita mau datang kepada-Nya, kita mengaku semua dosa kita, Dia akan mengujikan kita. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian, hanya Kau Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu membawa kehidupan kami, membuka kehidupan kami ya Allah. Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mengaku sepanjang kehidupan kami telah melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan-Mu. Melalui perkataan kami Tuhan, melalui perbuatan kami, melalui pikiran kami Tuhan Yesus yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mohon kepada-Mu, ampuni semua dosa kami, ampuni semua pelanggaran kami ya Allah. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah satu-satunya Allah yang mampu menghapus segala dosa kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, hanya dengan darah-Mu yang kudus Engkau telah menyucikan kami, Engkau sanggup memulihkan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa kehidupan kami, apa yang masih tersembunyi dalam kehidupan kami, apa yang masih kami sembunyikan, kami tahu Tuhan Yesus tidak ada tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengaku dan membuka kehidupan kami. Kami mau meninggalkan Tuhan Yesus kehidupan kami yang lama, pikiran kami yang masih menuruti kehendak kami. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang kudus menyertai kehidupan kami, untuk selalu memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, yang Engkau telah sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam yang kudus yang telah bergerak bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini karena kita percaya bahwa ketika kita memiliki Yesus dalam keluarga kita, di tengah keluarga kita pasti akan merasakan bahagia, sukacita itu melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan pujian ini, bila Yesus berada di tengah keluarga. Rindu kepada kediaman Allah untuk memimpin biduan menurut lagu Gitir Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allah, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu dan terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengandalkan siara. Engkau melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada al-musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku.
Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiam di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan cinta. Karena Dia itu adalah cinta itu sendiri. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada Tuhan selain pujian kita dari hati kita, kehidupan kita yang kita berikan kepada Allah. Itulah penyembahan yang sejati. Kita akan angkat pujian ini, kita katakan bahwa kita kejar hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Satu
Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami di atas segala raja. Engkau adalah kasih itu sendiri. Bapa di surga, kami meninggikan Engkau pada pagi hari ini. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami Tuhan. Engkau bertata di atas segala pujian, Tuhan Yesus yang baik. Engkau adalah Tuhan kami. Betapa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu sempurna Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau telah memilih kami, Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah memulihkan kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih ya Allah untuk segala perkara yang telah terjadi dalam kehidupan kami, atas pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja kami. Termulialah Engkau Tuhan, teragunglah Engkau ya Bapa di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata lain yang bisa kami ungkapkan Tuhan Yesus. Saya termulialah bagi-Mu. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi ya. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa, Allah kami satu-satunya Allah penebus kami. Engkau adalah Allah kami dan juru selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan yang kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Penantua Ibu Nancy Damani. Sebelumnya kita akan angkat pujian bersama keluarga. Yesus.
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kasih Tuhanlah kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami, pujian dan penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan lebih lagi kami bersyukur pada pagi hari ini, kami kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami datang Tuhan di dalam Engkau. Karena kami tahu, yakin dan percaya hanya di dalam Tuhanlah kami dapat mampu menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan kami renungkan bersama-sama, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Bapa, baik kami yang mendengarkannya, bahkan hamba yang membawakannya, agar dipenuhi dengan kuasa Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami sungguh-sungguh boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan melalui kebenaran ini Tuhan, kami mau diubahkan hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, memberkati keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu, apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam kondisi dan keadaan apapun, dalam kondisi yang baik. Tetap semangat Bapak Ibu ya, dalam kondisi dan keadaan apapun tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa jangan pernah berhenti untuk percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan kita ambil di dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-24, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yosua pasal yang ke-24, ayat 14 dan 15. Firman Tuhan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun tema kita pada pagi hari ini, kita masih berbicara tentang keluarga Bapak Ibu.
Dan yang akan kita renungkan adalah seisi rumah takut Tuhan. Kalau kita berbicara soal takut Tuhan, bukan seperti takut-takut yang lain Bapak Ibu ya. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata takut adalah tidak berani. Tentu Bapak Ibu ya, takut nggak berani, ngeri gitu Bapak Ibu. Ada juga gelisah, ada juga khawatir, ada juga cemas, itu arti kata takut. Dan ada juga Bapak Ibu, arti takut adalah gentar, hormat, segan. Bapak Ibu, dari sekian banyak arti kata takut, arti yang paling mana yang paling pas untuk takut akan Tuhan? Jadi arti takut akan Tuhan yang paling tepat adalah Bapak Ibu, adalah gentar, hormat, dan segan, mengagumi Allah. Jadi takut akan Tuhan Bapak Ibu lebih dari menunjukkan kepada perasaan hormat, kagum, pasrah kepada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yosua mengatakan kepada bangsa Israel telah masuk ke dalam tanah Kanaan. Dalam bacaan kita pagi hari ini Bapak Ibu ya, mereka sudah masuk ke tanah Kanaan dan mereka sudah mendapatkan milik pusaka mereka masing-masing. Nah, sebelum mereka berangkat, mereka pergi ke tempat mereka masing-masing. Yosua kembali mengumpulkan bangsa Israel dan berpesan kepada mereka. Apa yang Yosua pesankan kepada mereka? Pada ayat yang ke-14, Yosua katakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita berkatakan saya adalah orang yang takut akan Tuhan, apa tindakan kita? Ketika kita mengatakan kita takut Tuhan, apa tindakan kita Bapak Ibu? Contohnya Bapak Ibu ya, banyak ketakutan-ketakutan yang ada. Terlebih lagi saat ini Bapak Ibu ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang masih bekerja takut kehilangan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, supaya tidak kehilangan pekerjaan, apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil satu tindakan untuk bekerja lebih giat, bekerja lebih rajin Bapak Ibu. Bahkan juga ada takut tidak lulus atau tidak naik kelas. Apa tindakan mereka supaya agar mereka bisa naik kelas? Tindakan mereka adalah mereka belajar, mereka berusaha supaya mereka bisa naik kelas. Nah, begitu juga dengan kalau kita katakan kita hidup takut akan Tuhan, ada tindakan nyata yang harus kita kerjakan. Tindakan nyatanya ini yang seperti dikatakan Yosua, beribadahlah, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Jadi tindakan nyata kita ketika kita katakan bahwa kita hidup takut akan Tuhan adalah kita mau beribadah kepada Tuhan. Kalau kita katakan ya kami keluarga yang takut Tuhan, tapi kita tidak pernah beribadah, itu bohong Bapak Ibu. Karena satu tindakan itu adalah suatu hal yang enggak benar. Karena kalau kita mau katakan kita takut Tuhan, tindakan kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, kita mau merenungkan apa arti ibadah. Lebih dalam lagi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah biasa dengan kata beribadah. Nah, beribadah sendiri arti katanya apa Bapak Ibu? Arti kata ibadah adalah perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan. Adalah perbuatan yang menyatakan bakti kita. Itu ibadah Bapak Ibu. Perbuatan yang menyatakan bakti kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan menjauhi apa yang Tuhan larang, yang gak boleh. Itu arti kata ibadah. Nah, Bapak Ibu, jadi ibadah itu bukan sekedar ketika kita ada di gereja, berkumpul, datang bersama-sama, itu kita namakan ibadah. Tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu. Kalau kita melihat saat ini Bapak Ibu ya, COVID-19 ini memaksa untuk rumah-rumah ibadah, gereja-gereja ditutup. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, apakah kita katakan kita tidak beribadah? Nah, yang namanya ibadah Bapak Ibu bukan hanya ketika kita datang ke gereja, tetapi lebih menunjukkan bakti kita kepada Tuhan dengan mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ibadah itu harus kita lakukan. Kalau demikian artinya berarti ibadah harus kita lakukan setiap hari. Karena Bapak Ibu, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita,
disitulah kita sedang beribadah. Nah, dalam ibadah apa yang kita lakukan? Ibadah kita seringkali memuji, memuliakan Tuhan, dan kita menyembah Tuhan. Nah, memuji dan menyembah Tuhan gak hanya sekedar kita menyanyikan pujian, menaikkan pujian, tidak Bapak Ibu, tidak hanya sebatas itu. Tetapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan dengan setia, dengan tulus, ikhlas, dan taat, disitulah kita sedang menyembah Allah. Contohnya, ketika seorang kepala keluarga, dia bertanggung jawab atas keluarganya. Dia bukan hanya mencari nafkah, tetapi dia sungguh-sungguh Bapak Ibu melakukannya dengan segenap hati, membawa mereka untuk hidup takut Tuhan. Disitulah Bapak Ibu, dia sedang menyembah Tuhan. Ketika dia pergi bekerja, dia melakukan pekerjaannya dengan setia, dia melakukan pekerjaannya dengan benar. Di situ dia sedang menyembah Tuhan. Di situ dia sedang beribadah sesungguhnya di dalam Tuhan. Jika seorang ibu rumah tangga, ketika dia melakukan semua tugas-tugasnya dengan benar, dengan baik, bahkan yang seperti Amsal contohkan, perempuan yang berbahagia. Mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, mengatur rumah tangganya dengan baik. Sesungguhnya saat itulah Bapak Ibu, mereka sedang menyembah Tuhan. Mereka sedang beribadah. Nah, jadi ibadah bukan hanya sekedar kita berkumpul, terus kita memuji Tuhan di gereja, tidak. Tetapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, disitulah kita sedang beribadah, disitulah kita sedang menyembah Tuhan. Bahkan juga anak-anak. Ketika anak-anak itu melakukan tugasnya, mereka taat kepada orang tua, sesungguhnya mereka sedang melaksanakan perintah Tuhan. Mereka sedang menyembah Tuhan. Karena perintah Tuhan, hormatilah kedua orang tuamu. Itu adalah perintah Tuhan dan yang kita laksanakan. Dan ketika mereka tahu tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, mereka belajar dengan tekun. Disitulah mereka sedang menyembah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu, lakukannya segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi di dalam kehidupan kita setiap hari, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah bukan hanya sekedar datang ke gereja ya Bapak Ibu. Melakukan semua dengan tulus, ikhlas. Ketika kita melakukannya dengan tulus, semua apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, disitulah kita sedang menyembah Tuhan. Banyak orang yang merasa bahwa ketika dia sudah datang ke gereja, dia sudah beribadah kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu belum tentu. Ketika dia datang ke gereja, hadir di gereja Bapak Ibu, benarkah dia tulus ikhlas datang untuk menyembah Tuhan? Kebanyakannya Bapak Ibu ya, saya tidak mau menghakimi, tapi kebanyakan yang dilihat ketika datang ke gereja, ngobrol satu dengan yang lain, bahkan bermain HP, tidak mau mendengarkan, tidak mau masuk di dalam pujian dan penyembahan. Apakah itu yang dinamakan ibadah? Walaupun dia datang ke gereja, dia melakukannya dengan tidak tulus ikhlas. Dalam Roma pasal 12 Bapak Ibu, ibadah yang sejati adalah membawa persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Apa persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah? Ya hidup kita ini Bapak Ibu. Hidup kita inilah persembahan yang hidup. Hingga ketika kita datang beribadah, kita mau beri hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ada satu cerita Bapak Ibu untuk menggambarkan, menyederhanakan lebih lagi tentang beribadah. Ada seorang pemuda, dia sangat rindu untuk melayani Tuhan. Dia membuka hatinya untuk Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Tetapi seorang pemuda ini adalah juga seorang atlet. Dia seorang atlet lari. Nah, pada suatu saat dia mendapat tawaran atau panggilan untuk melayani. Bahkan di saat yang sama juga ternyata Bapak Ibu, ada satu pertandingan lari yang saat itu dia nanti-nantikan. Dia bingung mana yang harus dia pilih. Saudaranya menasihati dia, ikutlah pelayanan, karena ini lebih mulia, kata saudaranya. Tetapi pemuda ini merenungkan. Dia katakan,
saya tidak mengambil pelayanan, tapi saya mau ikut bertanding. Saudaranya ini Bapak Ibu merasa kecewa. Karena apa? Karena pemuda ini menolak hal yang benar menurut saudaranya ini. Tetapi pemuda ini tetap pada pendiriannya. Dia memilih apa yang dia mau, dia ikut bertanding. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia berlari, dia bertanding Bapak Ibu. Sebelumnya tentunya dia berlatih Bapak Ibu ya. Dia berlatih dengan keras karena dia ingin menjadi juara. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika dia bertanding dia berlari begitu rupa dan dia merasa bahwa Yesus ikut berlari bersama dengannya. Yesus tersenyum ketika dia merasa Yesus tersenyum. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dengan segenap hati, di saat itulah kita sesungguhnya sedang melayani Tuhan. Di saat itulah Bapak Ibu sesungguhnya kita sedang menyembah Tuhan. Kita sedang beribadah kepada Allah. Seperti halnya Nuh. Nuh itu adalah seorang pribadi yang luar biasa. Dia bukan pembuat bahtera Bapak Ibu. Dia bukan pembuat perahu. Tetapi Allah menyuruh dia membuat bahtera. Kurang lebih 100 tahun Bapak Ibu, Nuh membuat bahtera. Dan firman Tuhan katakan, Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Setiap detail, setiap inci yang Nuh kerjakan, itu dikerjakan dengan benar. Karena Nuh merasa ketika dia memakukan paku di kayu itu, dia merasa sangat bergirang. Dia melakukannya dengan sukacita Bapak Ibu. Dan luar biasa Bapak Ibu, dia melakukannya dengan penuh ketaatan, dengan tulus ikhlas. Kenapa saya bisa katakan dengan tulus ikhlas? Sementara dia mengerjakan Bapak Ibu, dia mendapatkan cemooh dari orang-orang. Kurang lebih 100 tahun Nuh membangun bahtera. Dia mendapat cemooh, dia mendapat olok-olok orang, tapi dia tetap melakukannya. Bahkan tepat seperti apa yang diperintahkan. Sesungguhnya ketika kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, disitulah kita sedang memuliakan nama Tuhan. Itulah Bapak Ibu yang dikatakan beribadah kepada Tuhan, yaitu menunjukkan rasa bakti, rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Inilah yang ini yang Joshua katakan kepada bangsa Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, itulah ibadah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ternyata beribadah itu juga adalah satu pilihan. Joshua ketika mengatakan kepada bangsa Israel, dia tidak memaksakan kehendaknya. Joshua memerintahkan untuk pilihlah saat ini. Kalau kamu mau beribadah, kepada siapa kamu beribadah, pilihlah. Dan Joshua menekankan pilihannya. Tetapi aku, Joshua dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara pilihan, hidup ini pilihan Bapak Ibu. Bahkan untuk masuk surga itu ternyata pilihan Bapak Ibu. Tidak ada orang terpaksa untuk masuk surga. Ternyata pilihan Bapak Ibu. Dan untuk beribadah kepada Tuhan, Joshua pun juga tidak pernah memaksakan kehendaknya. Karena dia merasa dia seorang pemimpin, dia katakan kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tidak. Dia menyatakan pilihlah kepada siapa kamu mau beribadah. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena Joshua tahu ketika segala sesuatu itu dipaksakan, hasilnya nggak baik, hasilnya nggak benar.
Karena Yosua perintahkan, Yosua mau agar ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka beribadah dengan tulus dan ikhlas, tanpa paksaan. Apalagi disuruh-suruh. Bukan itu yang Joshua mau. Joshua nggak asal mau supaya mereka beribadah, tidak. Tetapi Joshua mau ketika mereka mau beribadah, itu pilihan mereka. Itu pilihan bangsa Israel yang keluar dari hati mereka. Karena ketika kita melakukannya dan pilihan kita itu Bapak Ibu, pasti kita akan melakukannya dengan baik, karena itu menjadi pilihan kita. Jadi ini yang dikatakan Joshua, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Dia memberikan pilihannya kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara soal pilihan, Allah pun juga demikian. Allah juga tidak pernah menghendaki dan memaksa orang-orang untuk datang beribadah dan menyembah Dia, tidak sama sekali. Karena Allah ketika menciptakan manusia Bapak Ibu, Dia menaruh satu yang namanya free will atau keinginan, kehendak bebas. Itu Allah taruh. Nah, ketika Allah menaruh itu kepada manusia yang diciptakannya, Allah sangat tahu konsekuensinya. Dan Allah siap menanggung konsekuensinya. Karena dengan keinginan itu Bapak Ibu, keinginan bebas itu, manusia yang diciptakannya bisa memilih untuk beribadah kepada Tuhan atau memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memaksakan orang untuk datang beribadah dan menyembah Dia. Tuhan hanya punya kerinduan agar setiap umatnya, agar setiap manusia ciptaannya itu menyembah Dia. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan dapatkan hidup yang kekal itu. Kita akan dapat berkat itu. Seperti nas penuntun kita Bapak Ibu ya. Aku menghadapkan kepadamu kehidupan atau kematian. Pilihlah hari ini. Nah, saat ini Bapak Ibu, Allah kita juga hanya punya kerinduan supaya umatnya itu datang beribadah kepadanya. Karena ketika kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan, karena ketika kita memilih untuk hanya menyembah Dia Bapak Ibu, kita pasti akan melakukannya dengan tulus ikhlas, karena itu pilihan kita. Hanya itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah memaksakan. Begitu juga dengan Joshua, Tuhan tidak pernah memaksakan. Tapi Bapak Ibu harus menyadari bahwa dalam setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Istri Lot diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi tiang garam, tetapi dia memilih untuk menjadi tiang garam. Karena dia tidak menuruti apa kata Tuhan, dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, setiap pilihan yang kita ambil itu punya konsekuensinya. Ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, ketika kita memilih untuk beribadah kepada Allah, kita akan dapat hidup. Tetapi ketika kita menjauh daripada Tuhan, kita tidak beribadah kepada Allah yang benar, kematian yang kita alami, bukan kehidupan. Jadi Bapak Ibu, untuk menentukan pilihan, mari kita memilih yang benar. Ini yang dilakukan oleh Joshua. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk kepada bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Joshua mengatakan, kalau aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, maka apa jawab bangsa Israel? Jawab bangsa Israel pada ayat yang ke-16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Ini yang dikatakan oleh bangsa Israel. Yang dia katakan kepada bangsa Israel, katakan kepada Joshua,
dan kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Bangsa Israel pada waktu ditanya oleh Joshua, mereka juga menetapkan pilihannya. Mereka mau beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah Allah lain. Mereka mau datang menyembah kepada Tuhan. Mengapa, Bapak Ibu? Nah, setiap pilihan pasti ada dasarnya, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan katakan sebab bangsa Israel mengatakan bahwa Allah lah yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Mereka katakan, aku mau menyembah Tuhan sebab Tuhanlah yang telah menuntun kami keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Dialah yang menuntun dalam perjalanan kami, menghalau orang Amori, orang Het. Mereka Tuhan menuntun mereka hingga mereka masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel menyadari, Bapak Ibu, bahwa semua yang mereka alami, yang mereka terima ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan itu karena Tuhan. Sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang penuh limpah susu dan madunya, kemana mereka akan masuk ke rumah-rumah yang mereka tidak bangun. Mereka memperoleh kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang mereka tidak tanami, tapi mereka dapatkan. Mereka bisa pakai sumur yang tidak mereka gali. Mereka bisa dapatkan itu. Itu semua karena Tuhan. Menyadari akan hal itu, Bapak Ibu, bangsa Israel memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelumnya ketika Musa katakan kepada bangsa Israel, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Di situ Musa memperkenalkan Allah-Allah nenek moyang mereka. Joshua memperkenalkan Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, yaitu di seberang sungai Efrat itu adalah Allah daripada nenek moyang dari Abraham. Abraham adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia dipanggil oleh Tuhan keluar untuk mengikut Tuhan. Atau kepada orang Amori, Joshua memperkenalkan, atau kepada dewa orang Allah, orang Amori yang negerinya kamu diami. Orang Amori itu adalah asli tanah Kanaan. Salah satu dewanya adalah dewa Asyetoret, Bapak Ibu. Dikatakan sebagai dewa kesuburan. Nah, atau kepada itu kamu menyembah? Tidak, Bapak Ibu. Bangsa Israel mengatakan, saya hanya menyembah Tuhan. Mereka menyebutkan segala perbuatan Tuhan, segala perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa beribadah dengan tulus dan ikhlas, untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus punya pengenalan yang benar akan Allah yang kita sembah. Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan? Karena pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita lakukan dengan setia dan taat. Walaupun Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu ya, keinginan Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan seringkali apa yang Tuhan mau itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Contohnya Bapak Ibu, keinginan Tuhan, kalau ada orang yang menyakitimu, menampar pipi kananmu, Tuhan katakan apa? Berikan pipi kirimu. Tapi kalau keinginan kita, kalau ada orang yang sudah menyakiti kita, keinginan kita ingin membalas. Tetapi ketika kita mau mengampuni dia, Bapak Ibu, disitulah kita sedang menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Jadi penting sekali bagi Bapak Ibu untuk dapat mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya Bapak Ibu kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dengan tulus dan ikhlas. Seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan Bapak Ibu, untuk membebaskan bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, tidak butuh waktu sampai 40 tahun. Kalau hanya untuk memindahkan Bapak Ibu ya. Tetapi di sini Tuhan bertujuan untuk memperkenalkan bahwa aku loh Allah yang telah menyelamatkan kamu dan membebaskan kamu. Jadi untuk supaya bangsa Israel itu mengenal Allah, diperlukan waktu 40 tahun di padang gurun. Hosea pasal 4 ayat 6 berkata Bapak Ibu, bahwa umatku
binasa karena tidak mengenal Aku. Mereka menolak pengenalan akan Aku karena mereka tidak mengerti siapa Allah dan tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga banyak yang binasa di padang gurun. Banyak yang binasa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita bisa setia. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang saleh, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang saleh Bapak Ibu. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Bangsa Israel ketika menyatakan, aku mau menyembah Tuhan, mereka sudah mengalami, mereka kenal siapa Allah yang mereka sembah. Penting sekali bagi kita Bapak Ibu, ketika kita menyatakan saya mau ikut Yesus, seberapa dalam pengenalan kita akan Yesus? Seberapa dalam kita mengenal Allah yang kita sembah? Dalam Yohanes pasal 4 pembicaraan Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus katakan apa kepada perempuan Samaria? Perempuan Samaria bukannya tidak beribadah Bapak Ibu. Dia beribadah, tapi Tuhan katakan apa? Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Ketika kita menyembah, ketika kita mau beribadah, kita tahu siapa yang kita sembah, itu beda Bapak Ibu. Karena kita sudah merasakan sendiri apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang dikatakan oleh bangsa Israel dalam bacaan kita Bapak Ibu, bahwa bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Ini yang diceritakan oleh bangsa Israel. Alasan dia untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar dia tahu, bukan hanya dia sekedar mendengar cerita dari nenek moyang mereka, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, mereka mengalami sendiri penyertaan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi pengenalan yang benar akan Tuhan Bapak Ibu membuat kita mau menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika kita katakan mau mengenal Tuhan, ini berbicara soal hati Bapak Ibu. Hal yang sangat penting yang kita lakukan Bapak, yang harus kita kerjakan untuk supaya kita bisa mengenal Allah kita, yaitu kita buka hati kita kepada Tuhan. Membiarkan Allah itu bekerja secara leluasa di dalam hidup kita. Karena tahu dan mengenal itu berbeda Bapak Ibu. Tahu dan mengenal itu berbeda. Mungkin kita bisa tahu siapa orang ini. Orang yang baru kenal kita tahu, oh namanya ini, alamatnya di sini, rumahnya di sini, hanya sebatas itu. Tetapi kalau kita tidak akan bisa mengenal dia, kalau kita tidak buka hati, kita kalau tidak mau mengenal dia lebih dalam lagi, kita nggak akan pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu Bapak Ibu, mengenal dia lebih dalam lagi. Nah jadi hal yang terpenting Bapak Ibu, supaya kita bisa punya pengenalan yang benar akan Tuhan, adalah kita buka hati kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau dalam bacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, kalau terus kita baca, ketika mereka menetapkan untuk beribadah kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, setelah bacaan selanjutnya Bapak Ibu ya, tetapi setelah kitab yang setelahnya Bapak Ibu ya, setelah Joshua ada kitab Hakim-Hakim. Nah di situ keadaan orang Israel setelah Joshua mati. Nah ini keadaannya Bapak Ibu. Hakim-Hakim pasal 1. Sesudah Joshua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan,
Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi raja orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Nah, seterusnya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di akhirnya, Bapak Ibu bisa baca, keadaan bangsa Israel setelah Joshua mati. Setelah angkatan daripada Joshua itu sudah meninggal semua, apa yang mereka lakukan? Mereka mengingkari, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka mengkhianati Tuhan, Bapak Ibu. Ternyata mereka tidak berpegang pada perintah perjanjiannya dengan Joshua. Ternyata mereka berbalik setia. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Bapa. Apakah pengenalan akan Tuhan kurang bagi mereka, Bapak Ibu? Jadi pengenalan akan Tuhan itu sesungguhnya Bapak Ibu yang bisa membuat kita untuk setia dan taat kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Ketika benar-benar kita mau mengenal Tuhan, kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau hati kita, Bapak Ibu. Ketika Tuhan membiarkan Allah itu bertahta di dalam hati kita, membiarkan Allah bekerja secara leluasa di dalam hati kita. Saat ini, ketika kita katakan, saya mengasihi Tuhan, berapa persen cinta kita yang kita berikan kepada Tuhan? Ketika kita katakan, Yesus, aku mengasihimu, berapa persen kasih kita kepada Yesus? Tuhan tidak mau cintanya dibagi. Tuhan gak mau kasihnya itu dibagi. Tuhan mau bahwa segenap hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita buka hati kita dan kita serahkan hati kita. Di saat itulah Bapak Ibu, ketika kita buka hati kita Bapak Ibu, kita akan mengalami Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat Tuhan itu luar biasa. Ketika kita mau mengenal seseorang, tentunya kita mengenal seseorang bukan hanya dari perkenalannya Bapak Ibu ya, tetapi dari perbuatannya, dari tingkah lakunya kita bisa mengenal. Kenapa saya katakan hal itu membuka hati kita kepada Tuhan? Karena seringkali Bapak Ibu, banyak orang yang tahu tentang Yesus. Mereka tahu perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib, bahwa dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, bahwa dia itu sangat mengasihi kita. Ketika kita berdosa, dia sudah mati untuk kita. Tetapi itu hanya sekedar tahu. Kita nggak buka hati kita lebih dalam lagi untuk Tuhan, membiarkan Allah berkarya. Kalau kita hanya sebatas tahu Bapak Ibu, itu akan nggak ngefek apa-apa. Tapi ketika kita buka hati kita untuk Tuhan, membiarkan Allah bekerja dalam kehidupan kita, ketika kita merenungkan bahwa luar biasa kasih Tuhan, perbuatan-perbuatannya untuk saya itu luar biasa, disitulah Bapak Ibu membuat kita melakukan apa yang Tuhan mau dengan tulus dan ikhlas. Jadi pengenalan yang benar akan Tuhan, yaitu membuka hati kita kepada Tuhan, membiarkan Allah bekerja dalam hidup kita, serahkan hati kita kepada Tuhan. Gak ada ruginya kok Bapak Ibu, gak ada ruginya. Tuhan mau bertahta di dalam hati kita. Nanti kita akan lihat Allah bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari Bapak Ibu, ketika kita setiap hari buka hati kita kepada Tuhan, kita serahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan setiap hari. Hal yang paling penting, hal yang paling esensi dalam suatu ibadah adalah bertemu dengan Tuhan. Itu hal yang paling penting Bapak Ibu. Pertemuan kita dengan Tuhan. Kalau kita bertemu, datang ke gereja, terus kita pulang, sama seperti kita datang, bertemu dengan siapa kita ketika kita beribadah? Kalau kita tidak buka hati kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita buka hati kita kepada Tuhan, setiap hari Bapak Ibu kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita mau melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan setia, karena saya mengasihi Tuhan.
Kenapa seringkali terjadi pertentangan Bapak Ibu? Karena kita seberapa persen kita membuka hati kita kepada Tuhan. Kalau 50% untuk Tuhan, 50% untuk saya. Yang 50% untuk saya itu akan berjuang, berperang Bapak Ibu, akan melawan. Tapi ketika 100% kita serahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau mengikuti Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Di saat itulah Bapak Ibu kita sedang memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu, itu adalah ibadah. Hidup takut akan Tuhan itu Bapak Ibu diwujudkan dengan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, yaitu kita mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, menunjukkan rasa bakti kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bahkan untuk beribadah kepada Tuhan, kita juga mau mengenal Dia lebih dalam. Pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita mau setia kepada Tuhan. Tetapi juga ketika kita beri hati kita kepada Tuhan, disitulah Bapak Ibu kita juga akan melakukan apa yang Tuhan mau dengan tulus dan ikhlas. Nah, bagaimana keluarga yang takut Tuhan Bapak Ibu? Keluarga yang takut Tuhan adalah seisi rumah yang takut Tuhan. Seisi rumah yang takut Tuhan itu bahwa semua yang ada di dalam rumah itu adalah mereka yang mau setia kepada Tuhan, mereka yang berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Kepala keluarga yang harus membawa mereka, yang memperkenalkan Kristus dalam kehidupan mereka. Keluarga seisi rumah yang takut Tuhan, atau keluarga yang takut Tuhan. Kita tidak berbicara tentang kesempurnaan Bapak Ibu ya. Nggak ada keluarga yang sempurna. Meskipun keluarga itu takut Tuhan, nggak ada keluarga yang sempurna. Tetapi Bapak Ibu, kita mau disempurnakan. Salah satu hal yang mau disempurnakan yang pertama adalah komitmen kita di dalam Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu seluruh keluarga itu punya komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus benar-benar kita usahakan. Terlebih lagi untuk kepala keluarga sebagai imam. Dialah yang harus Bapak Ibu memotivasi. Dialah Bapak Ibu, kepala keluarga inilah Bapak Ibu yang harus membawa, harus menerapkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan keluarganya, sehingga seluruh rumah keluarganya itu punya komitmen di hadapan Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Ini Bapak Ibu yang disempurnakan, komitmen. Walaupun saat ini Bapak Ibu ya, seluruh keluarga juga masih terus berjuang, tapi mereka bersama-sama sudah punya komitmen. Itu yang penting Bapak Ibu. Itu yang terpenting. Sehingga ketika mereka seluruh keluarga itu sudah punya komitmen bahwa saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, Tuhan yang akan terus bekerja. Jadi seisi rumah yang takut Tuhan adalah mereka yang berkomitmen Bapak Ibu untuk benar-benar menyembah Tuhan, untuk benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga melalui keluarga inilah Bapak Ibu, Tuhan pakai mereka untuk menjadi kegenapan di dalam rencana Allah. Kalau kita melihat keluarga-keluarga Kristen di Alkitab, mereka juga bukan keluarga yang sempurna, tapi mereka punya kerinduan yang besar untuk memuliakan Tuhan. Inilah Bapak Ibu, Tuhan akan memampukan. Bagaimana dengan keluarga kita? Mari, kepala keluarga, mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan keluargamu. Sehingga ketika istri dan anak-anakmu melihat bahwa engkau melakukan apa yang Tuhan mau, mereka juga akan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, seorang anak itu boleh mengenal Bapa di surga sesungguhnya adalah melalui dari orang tua yang di bumi, Bapa yang di bumi. Kalau mereka mendengar bahwa Yesus itu mengasihinya, dia akan lihat apakah papanya mengasihi dia. Menjadi contoh. Jadi marilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, mari terus bangun iman kita di dalam Tuhan. Mari terus lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan terus jemu-jemu, jangan jemu-jemu untuk terus menolong, untuk terus melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, menjadi imam
bagi kepala keluarga. Seorang istri menjadi penolong bagi suami. Seorang istri tetaplah kuat ketika menghadapi kepala keluarga yang tidak takut Tuhan. Terapkan kebenaran firman Tuhan, tetaplah tunduk kepadanya. Dan biarlah dalam 1 Petrus, dalam suratnya Petrus mengatakan, istri, hendaklah dengan tetap setia kepada Tuhan, sehingga dengan tanpa perkataan pun kamu bisa memenangkan suamimu yang tidak beriman. Dan anak-anak, taatilah kedua orang tuamu seperti di dalam Tuhan. Jika keluarga kita, Bapak Ibu, menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Terus semangat Bapak Ibu ya, karena kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Mari buka hati kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Membiarkan Allah untuk terus bekerja di dalam hati kita. Minta Tuhan selidiki hati kita, bahwa selama ini apakah yang sudah kita lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Allah yang mau bekerja di dalam hati kita. Berapa persen kita buka hati kita kepada Tuhan? Tuhan mau kita mau serahkan seluruh hati kita hanya kepada Tuhan. Biarkan Allah bekerja di dalam kehidupan. Biarkan Allah bekerja di dalam keluargamu. Tuhan, kita akan melihat karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kita. Hamba telah selesai berhenti ya Bapa. Biarlah Allah dengan Roh Kudus-Mu yang akan berbicara kepada semua jemaat Tuhan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, berbicara lebih dalam lagi, sehingga sungguh-sungguh ketika mereka mengatakan saya mau beribadah kepada Tuhan, saya hidup takut akan Tuhan, mereka sungguh-sungguh mau hidup, menyerahkan hidup mereka, hati mereka kepada Tuhan, dan boleh dipulihkan oleh Tuhan. Dan mereka boleh melihat, keluarga-keluarga Tuhan boleh melihat pemulihan terjadi di dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah untuk bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tidaklah setiap mereka Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, bila ada keluarga-keluarga yang membutuhkan pemulihan daripada-Mu, Tuhan datangi mereka, jamah mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh mengalami pemulihan. Bagi mereka yang saat ini berteriak meminta pertolongan Tuhan, mungkin keluarga mereka sudah ada di ujung tanduk Tuhan, tolonglah mereka Tuhan Yesus. Tolonglah mereka Bapa, selamatkanlah mereka, agar mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan. Mereka dipulihkan Tuhan Yesus. Mereka boleh melihat kuasa Allah bekerja atas hidup mereka ketika mereka buka hati mereka untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, bersekutu bersama dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, buat kebaikan Tuhan dan buat kasih Allah di dalam kehidupan kami. Bahkan buat semua jemaat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan buat kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan bersyukur bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang juga boleh mengalami pemulihan, mereka yang boleh disembuhkan dari sakit. Kami bersyukur. Itu semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan ketika mereka mengalami kesulitan, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang bertemu dengan hari jadi Bapak Yohanes Hamenda. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pertolongan Tuhan luar biasa, kuasa Allah luar biasa bagi hamba-Mu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat hamba-Mu, kasih Tuhan sempurna buat hamba-Mu, sehingga sampai saat ini Tuhan bertemu dengan hari jadinya, beliau dengan tidak kurang suatu apapun. Doa dan harapan kami agar lebih lagi Tuhan, Pak Yohanes Hamenda sungguh-sungguh hidup setia dan taat kepada Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati dan hidupnya. Terima kasih Bapak di surga. Bersyukur bersama juga dengan keluarga yang berulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Martianus Aprilia bersama dengan Ibu Selvi. Kami bersyukur karena penyertaan dan perlindungan Allah buat mereka Tuhan, sehingga mereka sampai saat ini tidak kurang suatu apapun. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan mereka boleh melewati waktu demi waktu dalam mereka berkeluarga mereka. Tuhan memberkati lebih lagi bersama dengan anak-anak mereka.
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur buat anak-anak kami yang masih pun saat ini Tuhan dalam kondisi dan keadaan yang baik, walaupun sekolah masih dalam melalui online Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus yang menolong mereka. Kami terus berdoa agar masa depan anak-anak kami ini Tuhan terus ada di dalam Tuhan. Tuhan tolong orang tua agar semua orang tua boleh menyadari dan terus menolong anak-anak ini Tuhan untuk terus hidup di dalam Tuhan, sehingga mereka tetap ada di dalam jalan Tuhan, sehingga masa depan yang indah penuh harapan yang Allah janjikan mereka boleh dapatkan. Tuhan memberkati dan terus menolong anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk keluarga kami, mereka yang bekerja jauh daripada kami Tuhan karena pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati dan terus memampukan untuk dapat melakukan semua pekerjaannya dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Allah Bapa juga terus menolong bangsa kami. Bahkan di dalam menghadapi COVID ini Bapa, mampukan pemerintah kami untuk dapat melakukannya dengan setia. Setiap apa yang Tuhan anugerahkan, Tuhan tolong Bapa di surga agar pemerintah kami dapat mengerti apa yang harus dilakukan untuk menghadapi COVID ini Bapa. Lebih lagi dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang lain, kuatkan pemerintah kami Tuhan agar tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya pemerintah ini Bapa yang sudah Tuhan tetapkan adalah wakil daripada Allah. Mampukan mereka untuk menjalankan pemerintahan ini dengan setia, dengan taat, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh pemerintah kami, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan melawat bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam apapun yang kami hadapi, kuatkan kami agar kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan pujian syukur padamu ya Allah.
Kak Katrin dan semua yang tim yang terlibat selama proses rekaman ini, dan yang mengedit juga. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan kita. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Imana Sameda yang berulang tahun pada tanggal 21 Oktober nanti. Dan juga selamat ulang tahun pernikahan buat keluarga Bapak Montanus Ateria. Kiranya Tuhan Yesus berkati dalam keluarga. Dan ucapkan terima kasih juga untuk para jemaat yang telah mengirimkan persembahannya melalui transfer ataupun persembahan tiap minggu. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Lakukanlah dengan baik, jadilah berkat di tengah-tengah orang yang percaya dan juga yang belum percaya kepada Tuhan. Dan arahkanlah hatimu, terimalah berkatnya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Ia menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus